greenhouse effect. Nah, greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah sebuah kondisi di mana suhu dari sebuah benda permukaan langit seperti planet dan bintang meningkat secara drastis. Nah, meningkatnya suhu ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari komposisi serta keadaan atmosfer yang mengelilingi benda langit tersebut. Selanjutnya, efek jelas dari gas rumah kaca adalah pemanasan yang stabil di atmosfer dan permukaan bumi. Dengan demikian, pemanasan global. Kemampuan gas tertentu, gas rumah kaca menjadi transparan terhadap cahaya tampak yang masuk dari matahari. Namun, buram terhadap energi yang dipancarkan dari bumi adalah salah satu peristiwa yang terbaik dalam ilmu atmosfer. Adanya efek rumah kaca inilah yang membuatnya menjadi tempat yang nyaman untuk berputar. Dan rumah kaca pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 1824 oleh seorang ilmuwan bernama Joseph Fourier. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan kepada masyarakat oleh Joseph Fourier, ia memandang efek rumah kaca sebagai proses pemanasan yang diakibatkan oleh susunan atmosfer. Diartikan menurut proses dan akibat matahari yang melintasi atmosfer. Fenomena ini diakibatkan oleh beberapa zat yang ada di permukaan bumi dan tingkat keparahannya dapat merusak lapisan atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami. Masalahnya fenomena ini berjalan sangat cepat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada permukaan bumi. Peristiwa ini dapat mengancam kehidupan manusia dan memengaruhi ekosistem serta keseimbangan lingkungan yang lebih penting. Peristiwa ini dapat menyebabkan pemanasan global dan hal-hal buruk lainnya apabila fenomena ini tidak segera diatasi. Secara alamiah, cahaya matahari atau radiasi gelombang pendek yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas atmosfer yang menyelimuti bumi atau disebut juga dengan gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana. Sehingga panas sinar tersebut terperangkap di atmosfer bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect atau disingkat dengan GHE. Karena peristiwa sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya tidak dapat menembus keluar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Peristiwa alam ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia, karena jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas CO2 dan uap air menangkap radiasi panas dari permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu atmosfer. Ini menyebabkan perubahan iklim global dengan beberapa dampak signifikan. Hasilnya termasuk peningkatan suhu rata-rata global yang dapat menyebabkan perubahan suhu ekstrim seperti banjir, kekeringan, tingginya permukaan laut yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil. Nah, terjadinya kekeringan dan banjir
Dampak dari meningkatnya CO2 di atmosfer di antara lain yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi, suhu muka permukaan laut, anomali iklim dan timbulnya penyakit pada manusia dan hewan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menekankan laju peningkatan emisi CO2 di atmosfer. Namun selain efek rumah kaca, CO2 juga memainkan peran sangat penting untuk kehidupan tanaman. Karbon dioksida diserap oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari digunakan untuk pertumbuhan tanaman dalam proses yang dikenal dengan fotosintesis. Yang kedua yaitu ada H2O atau uap air merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca. Uap tidak bisa terlihat atau dibedakan dari awan dan kabut yang terjadi ketika uap membentuk butir-butir air. Jumlah uap air dalam atmosfer berada di luar kendali manusia dan dipengaruhi terutama oleh suhu global. Jika bumi menjadi hangat, jumlah uap air di atmosfer akan meningkat karena naiknya laju penguapan. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan memicu naiknya pemanasan global. Yang keempat itu CH4 atau metana dihasilkan ketika jenis-jenis mikroorganisme tertentu menguraikan bahan organik pada kondisi udara atau air. Gas ini juga dihasilkan secara alami pada saat pembusukan biomasa di rawa-rawa sehingga disebut dengan gas rawa. Metana mudah terbakar dan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil pendamping. Metana juga dihasilkan dalam jumlah lebih cukup banyak di tempat pembuangan sampah sehingga menghasilkan cukup banyak di tempat untuk mengumpulkan metana sebagai bahan bakar bagi kereta uap untuk menghasilkan energi listrik. Metana merupakan gas utama gas bumi. Gas ini terdapat dalam jumlah besar pada sumur minyak atau gas bumi. Yang keempat yaitu adalah CFC adalah sekelompok gas buatan. CFC mempunyai sifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Beda halnya dengan metana tadi, CFC amat stabil sehingga dapat digunakan dalam berbagai peranan. CFC yang paling sangat banyak mempunyai nama dagangan Freo. Dua jenis CFC yang umum digunakan yaitu ada CFC11 dan CFC12. Yang kelima yaitu ada O3 atau ozon. Terdapat secara alami di atmosfer, troposfer, dan stratosfer. Di stratosfer, ozon merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buangan kendaraan bermotor. Ozon pada stratosfer dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Efek penggunaan rumah kaca terhadap ozon sangat tergantung pada material yang digunakan untuk dampak lingkungannya. Secara umum, rumah kaca yang menggunakan material seperti plastik UV atau kaca yang melindungi tanaman dari sinar UV berlebihan dapat berdampak terhadap ozon, terutama jika bahan tersebut mengandung zat-zat yang dapat merusak senyawa ke atmosfer. Yang terakhir
adalah peristiwa yang disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca alami diperlukan untuk mengurangi perbedaan suhu antara siang dan malam. Namun, konsentrasi gas berbahaya yang naik ke atmosfer menyebabkan efek rumah kaca sehingga panas matahari tetap terperangkap dalam atmosfer dan mengakibatkan kenaikan suhu permukaan bumi kita. Nah, kenaikan suhu ini memberikan dampak langsung pada perubahan lingkungan dan sangat membahayakan kehidupan semua ekosistem di dalamnya. Selain itu, dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan iklim seperti meningkatnya utara dan selatan, meningkatnya level permukaan laut, gelombang panas menjadi sangat panas, dan seterusnya. Selain itu, efek rumah kaca juga sangat penting. Adapun pentingnya efek rumah kaca terletak pada perannya dalam menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan mendukung kehidupan kita. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi akan sangat rendah, sehingga kondisi ini akan sulit atau bahkan tidak mungkin mendukung kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Penyebab rumah kaca seperti peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer merupakan akar utama dari perbesaran rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber terbesar emisi CO2. Kemudian, aktivitas seperti besar-besaran lahan pertanian atau permukiman menyebabkan berkurangnya kapasitas alamiah vegetasi dalam menyerap karbon. Nah, daerah hutan yang berkurang mempercepat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer sehingga memperparah pemanasan global tersebut. Itulah yang menjadi pemicu munculnya pemanasan global dan terjadinya efek rumah kaca. Ternyata, jika efek rumah kaca yang berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup. Dampak utamanya adalah peningkatan suhu global yang menyebabkan cairnya udara dan pH permukaan laut dan peningkatan kejadian ekstrem seperti banjir dan juga kekeringan. Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem alam tetapi juga mengancam keberlangsungan manusia, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan juga dataran rendah. Selain itu, perubahan iklim mempengaruhi pola pertanian, menyebabkan kekurangan air, menurunnya produktivitas tanaman, dan juga resiko munculnya penyakit baru. Pada tingkat ekonomi, bencana alam akibat perubahan iklim juga mampu menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan biaya mitigasi serta adaptasi. Artinya, efek rumah kaca yang tidak terkendali menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai solusi dan strategi perlu diterapkan secara terintegritas. Energi terbarukan menjadi salah satu solusi utama dengan pengembangan tenaga surya, angin, dan air yang mampu meningkatkan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Selain itu, konversi dan reboisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan sebagai penyerap karbon alami. Teknologi penghapusan karbon seperti CCS juga sangat menjanjikan dan menekankan emisi dan sumber industri dan pembangkit listrik. Pengelolaan limbah berbasis prinsip 3R dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan jejak karbon secara sosial dan budaya juga berperan penting. Salah satu solusi yang dapat diadopsi adalah memanfaatkan teknologi penanggulangan efek rumah kaca yang bersumber dari energi terbarukan. Energi terbarukan memiliki keunggulan utama karena tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat diperbaharui. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan antara lain ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang dimana kita dapat memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA, yang dimana menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik.
berpotensi mengurangi dampak lingkungan dan pembangkit listrik tenaga fosil. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga bumi, panas bumi atau yang disingkat dengan PLTP. Dengan memanfaatkan panas bumi yang untuk menghasilkan energi listrik. Alternatif energi bersih dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengatasi efek rumah kaca sangatlah tidak mudah. Akan tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengurangi efek rumah kaca di sini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi pada zaman kita ini, kita dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi efek rumah kaca seperti halnya memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pada dasarnya peningkatan penduduk yang mempengaruhi permintaan produksi teknologi juga bertambah dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Untuk menanggulangi efek rumah kaca perlu dilakukan upaya pengurangan konsentrasi gas rumah kaca. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yang dimana menekankan penggunaan kendaraan bermesin bakar dalam kehidupan sehari-hari atau mendorong penggunaan transportasi berbasis energi terbarukan. Selanjutnya, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan promosi dan implementasi sumber energi terbarukan seperti penggunaan energi tenaga surya atau angin. Investasi dalam teknologi energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian, pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti menerapkan praktik dan daur ulang dan pengelolaan sampah efisien dan mengurangi produksi sampah plastik dengan mempromosikan penggunaan alternatif ramah lingkungan. Pentingnya kesadaran akan dampak efek rumah kaca ini dalam masyarakat tidak bisa diabaikan. Edukasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan juga menjadi langkah penting untuk mendukung penanggulangan efek rumah kaca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tips untuk solusi efek rumah kaca yang bisa kita singkat dengan cerdas, yang dimana cerdas yang C di sini ada 3 emisi, yaitu beralih ke energi terbarukan seperti PLTS atau PLTA. Selanjutnya E, efisiensi energi dengan menggunakan perangkat yang hemat energi di rumah dan industri. Kemudian F, dengan cara reboisasi, yaitu menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kemudian D, atau dukung transportasi hijau dengan memilih kendaraan dengan emisi rendah dan menggunakan transportasi umum. Selanjutnya adalah A, adaptasi kebijakan, yaitu mendukung kebijakan